Selamat pagi semua. Nah, hari ini saya Valensia Kristina akan menjelaskan mengenai Lassa virus. Nah, apa sih virus Lassa itu? Virus Lassa atau Lassa Mama Arenavirus adalah arenavirus yang menyebabkan demam berdarah Lassa. Virus ini sendiri berasal dari hewan pengerat seperti tikus dan menyerang manusia serta primata. Perlu diketahui juga loh, ternyata ketika berada di dalam tubuh hewan pengerat atau si tikus ini, virus itu nggak menginfeksi hewan tersebut. Hanya saja ia menjadi perantara atau carrier sampai virus itu sampai ke manusia. Nah, Lassa virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1969 di Nigeria. Virus ini sendiri menyerang hampir seluruh bagian tubuh manusia, mulai dari mukosa, usus, paru-paru, sistem kemih, dan kemudian berkembang ke sistem vaskular. Nah, virus Lassa sendiri ini itu berbentuk bulat dengan diameter yang cukup bervariasi, mulai dari 30 sampai 600 nanometer. Virus ini merupakan virus RNA ambisens, yaitu berarti memiliki inti yang tersusun dari RNA beruntai tunggal yang terbagi menjadi dua. Nah, inti tersebut dikelilingi oleh membran dan memiliki envelope dengan ekor yang nantinya digunakan untuk mengelabui si reseptor inang. Nah, gimana sih cara Lassa virus ini masuk ke sel inang? Nah, Lassa virus masuk melalui proses endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Nah, jalur endositosis ini masih belum diketahui untuk saat ini, tapi intracellular sensitif terhadap penimpisan kolesterol. Tahapan pada endositosis yang dimediasi klatrin dimulai dengan reseptor yang dikelabui, lalu virus masuk bersama dengan klatrin yang melapisi si virus tersebut. Lalu dilepas beserta dengan envelope yang membuka supaya si RNA dari Lassa virus ini bisa masuk buat menginfeksi si sel inang dan berkembang biak menggunakan si sel inang tersebut. Nah, virus Lassa sendiri bisa sampai ke manusia dengan dua cara, yaitu kontak dengan kotoran atau air seni dari tikus mastomis atau tikus yang memiliki virus di tubuhnya, dan juga antar manusia melalui kontak cairan tubuh, darah, urin, feses, atau sekresi tubuh lainnya dari orang yang terjangkit virus Lassa. Terus gimana sih si virus Lassa ini berkembang biak? Nah, virus itu berkembang biak dengan cara replikasi di dalam sel inang. Siklus hidup atau cara berkembang biak Lassa virus mirip dengan arenavirus dunia lama. Pertama, si virus Lassa ini melakukan tahap absorpsi. Virus itu menempel ke isi inang dan menggunakan ekornya untuk mengelabui reseptor inang. Nah, reseptor untuk virus Lassa sendiri adalah alpha-dystroglycan. Lalu kedua, si virus akan melakukan tahap penetrasi. Di sini, setelah berhasil mengelabui reseptor inang, ekor bakal membuat lubang di inangnya untuk menginjeksi materi genetik. Kapsid yang kosong yang tadi udah tertinggal itu bakal mati. Nah, di tahap selanjutnya, virus bakal melakukan sintesis, yaitu RNA si virus Lassa mulai ngambil alih DNA sel inang untuk bikin asam nukleat dan protein komponen virus. Nah, pada tahap keempat yaitu proses pematangan, di mana hasil sintesis tadi itu udah siap menjadi virion. Nah, virion tersebut lalu bakal digunakan di tahap kelima, pada tahap lisis. Nah, pada tahap ini, dinding sel inang itu bakal dirusak. Nah, virion bakal keluar dan menyerang sel-sel lainnya. Untuk siklus hidup dari virus sendiri itu terbagi jadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik terjadi karena pertahanan sel inang ini lebih lemah dibanding daya infeksi virus, sehingga tahapan reproduksi virus jadi lebih cepat. Sel inang bakal mati dan terbentuk virion-virion baru yang bakal menginfeksi sel inang lainnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, pertahanan sel inang itu lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi si virus, sehingga sel inang itu nggak bakal mati dan ternyata masih bisa bereproduksi secara normal meskipun udah ada virus di dalam dia. Nah, pada siklus ini nggak terbentuk virion baru dan juga sel inang mengandung provak. Apa sih provak itu? Jadi provak itu sel inang, tapi di dalamnya ada sel inang dan juga sel si virus itu. Setelah virus masuk ke tubuh, biasanya butuh 7-21 hari sampai gejala itu muncul.
Pada demam Lassa sendiri, 80% dari yang terinfeksi nggak mengalami gejala atau mengalami gejala ringan. Gejala ringan mungkin terjadi seperti demam, kelelahan, lemas, dan sakit kepala. Sedangkan pada 20% lainnya terjadi gejala yang lebih parah, seperti gusi berdarah, masalah pernapasan, muntah, nyeri dada, atau tekanan darah rendah. Komplikasi jangka panjang yang mungkin terjadi adalah gangguan pendengaran. Sedangkan tingkat resiko kematian pada demam Lassa berkisar pada 1%. Namun pada ibu hamil, keguguran dapat terjadi dengan persentase 95%. Pencegahan yang dapat kita lakukan supaya nggak terkena si virus Lassa ini adalah menyimpan makanan agar terhindar dari kontak dengan hewan pengerat, pengendalian populasi hewan pengerat, menjaga kebersihan, membuang sampah jauh dari wilayah rumah, menghindari kontak dengan darah atau cairan tubuh manusia. Selain itu, untuk saat ini masih belum ada vaksin untuk virus ini. Untuk pengobatan sendiri digunakan penggunaan obat antivirus ribavirin. Selain itu, ada juga perawatan di rumah sakit untuk terjangkit yang mengalami gejala parah, dan juga tambahan obat pereda nyeri seperti vitamin dan obat-obatan suportif, misalnya obat batuk, radang, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengurangi efek dari si gejala tersebut. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan virus Lassa hari ini. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dengan baik dan berguna. Thank you and God bless you all.